Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Nah anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dini. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, muatan pembelajaran IPA. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin cek dulu nih kehadiran kalian semua. Apakah kalian semua hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Nah sekarang anak-anak kita bernyanyi bersama-sama ya, Indonesia Raya. Mulai. Alhamdulillah selesai. Sekarang silahkan anak-anak persiapkan diri terlebih dahulu dan persiapkan juga alat tulis untuk kita belajar hari ini. Di sini Ibu sudah menuliskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Anak-anak, apakah kalian tahu dari mana asalnya air yang kita pakai untuk kehidupan sehari-hari? Ya, air yang kita pakai itu berasal dari tetesan air hujan, air tanah, dan berbagai sumber air di bumi ini. Nah, anak-anak, dengan atau tanpa kita sadari, air di muka bumi ini berubah wujud secara berulang-ulang. Nah, proses perubahan itu terjadi dalam suatu siklus yang disebut dengan siklus air. Coba, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu siklus air? Ya, siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan dari atmosfer kembali lagi ke bumi. Anak-anak, kalian sekarang telah mengetahui apa itu siklus air. Sekarang kita masuk ke dalam tahapan-tahapan
tahapan yang terjadi dalam siklus air yuk. Nah, apakah ada yang tahu sebelumnya apa saja tahapan-tahapan yang terjadi di dalam siklus air? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Didengarkan. Tahapan-tahapan yang terjadi dalam siklus air itu meliputi yang pertama, evapotranspirasi atau penguapan. Yang kedua, kondensasi atau pembentukan awan. Yang ketiga, presipitasi atau proses turunnya hujan. Sekarang kita belajar proses siklus air tersebut ya. Yang pertama, evapotranspirasi merupakan gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Nah, evaporasi itu sendiri adalah peristiwa penguapan air yang ada di laut, di sungai, di daratan karena panas matahari. Sedangkan transpirasi adalah peristiwa penguapan air yang berasal dari makhluk hidup juga karena panas sinar matahari. Nah, setelah itu proses yang kedua apa coba? Ada yang tahu? Ya, betul. Proses yang kedua adalah proses kondensasi. Nah, setelah air di permukaan bumi menguap menjadi uap air tersebut bergerak menuju lapisan atas di atmosfer yang bernama troposfer. Anak-anak, ketika uap air memiliki suhu rendah, berubah menjadi titik-titik air atau embun. Perubahan menjadi titik-titik air tersebut disebut apa coba? Ada yang tahu? Ya, betul, kondensasi. Kemudian, titik-titik air tersebut lama-kelamaan akan semakin banyak dan bergabung membentuk awan. Tahapan selanjutnya yaitu presipitasi atau turunnya air hujan. Saat uap air terus berkumpul menjadi awan, maka awan tersebut akan semakin berat. Nah, jika awan tidak mampu menampung lagi titik-titik air, apa coba yang akan terjadi? Apakah ada yang tahu? Ya, betul, akan terjadinya hujan. Titik-titik air yang jatuh ke permukaan bumi yang disebut air hujan. Nah, kemudian jika suhu sangat rendah berada di bawah 0 derajat Celcius seperti di kutub utara atau kutub selatan, tetesan air ini akan jatuh sebagai hujan salju atau hujan es. Nah, anak-anak, air hujan yang jatuh ke permukaan kemudian meresap ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan membentuk cadangan air tanah atau mengalir di permukaan tanah menuju perairan seperti danau, sungai, dan laut. Nah, anak-anak, proses tersebut akan terjadi berulang-ulang seperti itu. Nah, sekarang tugas untuk kalian adalah membuat bagan tentang siklus air sekreatif dan sebagus semenarik mungkin ya.
Alhamdulillah, hari ini kita telah bersama-sama mempelajari tentang materi siklus air. Kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari siklus air, memahami bagaimana proses terjadinya siklus air, dan anak-anak yang ditugaskan untuk membuat bagan mengenai proses siklus air. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat ya dalam belajarnya meskipun di masa pandemi seperti ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak.